kita akan belajar untuk melatih kecepatan footwork. Oke, dengan menggunakan agility ladder. Hola, selamat datang di HRC Performance. Di video kali ini, kita akan belajar untuk melatih kecepatan footwork. Oke, dengan menggunakan agility ladder. Nah, kalau kalian nggak punya agility ladder di rumah, kalian bisa menggunakan cone yang kalian urutkan. Oke, dan kalian bisa menganggap jarak antar cone ini adalah kotak-kotak dari laddernya. Oke, jadi kalian nggak perlu pusing, kalian nggak perlu susah. Mungkin kalian nggak punya cone juga, kalian bisa pakai sepatu, bisa pakai sendal, bisa pakai semua yang ada di rumah sebagai penanda jarak antar kotaknya. Oke, latihan footwork ini penting, apalagi buat kalian yang suka bermain sepak bola. Karena latihan footwork ini akan melatih koneksi dari otak kalian ke kaki kalian. Jadi semakin sering kalian melatih koneksi ini, semakin sering kalian melatih kaki dan otak kalian bersamaan, kalian akan menjadi pemain yang lebih cepat, lebih tajam, juga lebih hebat di kedepannya. Oke, kita hari ini akan belajar 5 gerakan. Oke, jadi aku akan memberitahu kalian 5 gerakan yang akan ada di ladder ini, yang bisa kalian lakukan di rumah. Nah, gerakan pertama yang kalian bisa lakukan bernama diagonal forward and back. Gerakannya seperti apa? Aku akan tunjukkan secara perlahan dan kalian bisa mengikutinya. Oke, yang pertama, kalian masuk dengan 2 kaki, keluar dengan 2 kaki, kembali mundur dengan 2 kaki, dan maju lagi. Jangan lupa gerakan tangan kalian juga akan sangat berpengaruh dengan agility ladder yang kalian lakukan. Jadi tangan ini akan membantu kecepatannya. Oke, aku akan tunjukkan secara cepat bagaimana, dan kalian bisa mengikutinya di rumah. Oke. Nah, itulah gerakan pertama yang kalian bisa lakukan, yaitu diagonal forward and back. Gerakan kedua, itu adalah double step forward plus side step. Gerakannya seperti apa? Sekarang kalian menghadap lurus. Oke, kalian masuk dengan 2 kaki. Kalau kaki kanan duluan, kaki kanan keluar. Lalu kembali ke dalam lagi. Kalau sekarang kaki kiri yang melangkah ke depan, kaki kiri yang keluar. Masuk ke dalam, ganti kanan, keluar, masuk, kiri, keluar, masuk. Oke, sekarang kita akan mulai dari awal dengan kecepatan yang kalian bisa lakukan di rumah. Nah guys, itu dia tadi gerakan kedua, yaitu double step forward dan side step. Oke, dengan ini kalian harus menggerakkan tangan kalian juga seperti gerakan pertama. Oke, supaya apa? Supaya kalian tetap bisa melatih bukan hanya koordinasi kaki kalian, tapi juga koordinasi tangan dan pikiran kalian. Dan di gerakan ketiga, kita akan berlatih yang namanya inside, outside, across. Gerakannya seperti apa? Oke, kita bisa mulai dengan kecepatan pelan. Sekarang akan ada 1 kaki yang ada di dalam kotak dan 1 lagi di luar. Oke, kalian akan step 1, 2, lalu yang ketiga kalian pindah ke sisi lainnya. Lalu langsung 1, 2, pindah, 1, 2, pindah. Nah, itu dia tadi gerakan ketiga yang kalian bisa lakukan dengan kecepatan lambat. Sekarang kita akan coba lakukan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, itu dia adalah inside, outside, across. Oke, lagi di sini penting sekali buat kalian untuk terus menjaga konsistensi dari gerakan tangan kalian. Karena sekalinya kalian tidak menjaga konsistensinya, kecepatan di sini akan jadi lambat. Dan kalian untuk naik level, kalian harus terus tingkatkan intensitas dari setiap gerakannya. Sekarang kita masuk ke gerakan keempat. Di gerakan keempat ada back foot, inside, outside. Oke, jadi kenapa namanya back foot, inside, outside? Artinya kaki belakang kalian lah yang akan banyak melakukan gerakannya. Oke, aku akan tunjukkannya secara perlahan, lalu kita akan lakukan secara cepat. Oke, di sini kita akan mulai dengan di sisi luar agility ladder kalian. Oke,
Oke, kaki belakang masuk di kotak satu, maju, ke dalam lagi, maju, ke dalam lagi, keluar, maju, ke dalam, keluar, maju, ke dalam, dan seterusnya. Sekarang aku akan kasih lihat kalian dengan kecepatan normal yang kalian bisa lakukan di rumah. Nah, itu dia back foot inside outside. Oke, penting banget buat kita untuk belajar gerakan ini. Kenapa? Karena disinilah hip kalian juga akan ikut bekerja. Jadi kalian akan menggerakkan hip kalian, rotasi hip kalian ke arah dalam, lalu akan kembali keluar lagi. Ini akan membantu kita untuk meningkatkan kecepatan kita di atas lapangan. Di gerakan kelima, kita akan belajar gerakan yang namanya inside outside crossover. Gerakannya seperti apa? Ini adalah progresi dari gerakan keempat. Jadi kita akan tetap memakai kaki belakang kita, dan kaki belakang kita juga yang akan bergerak ke depan. Aku akan kasih contoh ke kalian perlahan, lalu kita akan lakukan bersama dengan kecepatan normal. Pertama, kita akan berdiri di luar agility ladder kalian lagi. Kaki belakang masuk, kotak pertama, lalu keluar, lalu ke depan. Lalu keluar, maju ke belakang, keluar, maju ke depan. Oke? Sekarang kita akan lakukan dengan kecepatan normal. Oke? Maju, keluar, maju, keluar, maju, keluar, maju. And done. Nah, itu dia inside outside crossover. Good job boys. Itu dia 5 gerakan kecepatan footwork yang kalian bisa lakukan di rumah. Jangan lupa di gerakan yang tadi, karena kita hanya melakukan satu sisi, kalian harus melakukan di kedua sisinya, kanan dan kiri. Dan juga harus ingat, latihan tadi tidak akan ada gunanya kalau kalian tidak melakukan dengan intensitas, fokus, dan koordinasi yang tepat. Jadi ketika kalian ingin melakukan ini, kalian harus menjaga intensitasnya tetap tinggi supaya kalian bisa merasakan manfaat terbaik dari latihan ini. Kalau kalian suka latihan ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk tahu latihan-latihan HRC Performance lainnya. Thank you!